masyarakat umum. Dan di sini kalau saya bicara masalah hukumnya juga perlu saya sampaikan di sini juga bahwa berdasarkan pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dalam kurung PP 36 Tahun 2021, kebijakan pengupahan meliputi 1. Upah minimum, 2. Struktur dan skala upah, 3. Upah kerja lembur, 4. Upah tidak masuk kerja dan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih kepada rekan-rekan media semua yang sudah bersedia ataupun berkenan hadir di konferensi pers terakhir kita ya. Ini adalah konferensi pers kami yang terakhir untuk menanggapi isu-isu ataupun fitnah-fitnah yang telah dilakukan oleh dari pihak selebgram Kasih pernyataan yang sebelumnya. Jadi di sini kita akan menyampaikan seluruhnya dari sumber yang nyata dan sumber yang fakta. Kami juga akan memaparkan baik itu dari ex-timnya langsung. Jadi hari ini agenda kita adalah kita konferensi pers terakhir kalinya perihal permasalahan gaji ataupun bonus ex-tim yang belum diterima, yang menurut versi dari sana adalah semua sudah terselesaikan. Baru yang kedua di sini kami juga mengundang serta rekan kami Ibu Nurning Tias Widiawati sebagai salah satu kuasa hukum dari Bude PJ yang selama ini ataupun di konferensi pers mereka ada disebut-sebut namanya gitu. Jadi di sini kita mau mengklarifikasi semuanya untuk yang terakhir kalinya, baik dari pihak ex-tim maupun dari pihak Bude PJ-nya, sehingga masyarakat Indonesia itu bisa melihat langsung ya siapa Bude PJ ini dan apa yang sebenarnya terjadi gitu, sehingga fitnah-fitnah yang selama ini bergulir di masyarakat itu bisa dibantahkan seperti itu. Abang mungkin bukti-bukti apa sih Bang, atau hal-hal baru apa nih yang akan ditunjukkan malam ini Bang untuk mungkin membantah pernyataan mereka sebelumnya Bang? Oke, nanti dari karyawan itu akan menampilkan slide-slide itu dari waktu kerja pertama kali dan slide gaji sama intimidasi sama bukti mereka belum yang dibayarkan. Oke. Mungkin aku mau ke Bude dulu nih Pak. Iya. Ada lagi tuh yang mau tanya. Bude mungkin boleh cerita nggak sih Bude, apa sih mungkin yang mendasari Bude untuk kemudian speak up dan membantu para teman-teman ini? Pertama aku lihat kan mereka ada posting-postingan tentang kondisi kerja mereka di Twitter. Aku kebetulan memang akunku itu sering sekali bahas hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan lah. Kalau ada yang dijahatin tuh aku kayaknya nggak tega gitu. Tapi kali ini mungkin karena aku juga kerja di bidang HRD, jadi aku tahu standar-standar tenaga kerja mestinya seperti apa yang manusiawi. Terus aku lihat, aku cuma bantu repost aja awal-awalnya. Terus ada dari salah satu mereka mendekat ke aku melalui DM, bilang, "Udah bisa bantuin nggak?" Gitu. Terus aku bilang, "Nggak, kamu punya buktinya apa?" gitu. Karena kalau mau dibantuin juga harus jelas kan. Udah, terus aku dikasih ada semua buktinya, aku lihat buktinya, aku bilang, ya udah aku usahain, aku bantuin supaya bisa hubungi Kementerian Tenaga Kerja. Karena kebetulan aku memang pernah bantu juga postingan yang serupa untuk perusahaan lain dan itu berhasil mediasi juga dari kementerian. Itu sih pada dasarnya aku memang empati aja melihat adik-adik ini.
Kalau mengingat sebelumnya ada sejenis kita katakan intervensi lah ya Bude, kayak didatangi segala macam. Nah, sampai malam hari ini Bude datang ke Indonesia lalu didampingi dua kuasa hukum, apakah memang Bude juga mengalami hal serupa? Enggak, Enggak ya? aku nggak ada yang intimidasi. Jadi, Bude, mungkin ada tuduhan dari pihak sana kalau Bude ini satu pansos, terus kedua ada urusan persaingan bisnis. Mungkin bisa dijelaskan Bude ke Iya, rekan-rekan media? kemarin sempat Iya, sempat Iya. dibahas. sama dia. Mungkin kalau mas-mas ada yang lihat akun saya itu, saya nggak jualan apapun di akun saya bukan selebgram, saya orang kantoran, saya nggak tinggal di Indonesia juga. Jadi kalau ada tuduhan kayak gitu tuh bener-bener itu nggak benar gitu. Kalau dibilang pansos, ya kalau saya punya akun yang cukup besar, saya pikir itu bisa jadi platform untuk bersuara. Tapi kalau pansos juga saya bingung mau pansos sama siapa gitu kan, kehidupan sehari-hari saya aja nggak di sini gitu kan. Ya itu sih intinya, saya agak kaget aja ketika saya mau bantu adik-adik ini, tapi kok malah jadi saya ikut diserang gitu. Yang pertama kali membuat Bude akhirnya yaudah deh, gue bantu gitu. Itu apa sih Bude? Setelah mendengar cerita-cerita mereka atau gimana? Pas lihat yang bukti-bukti spill-spillan di Twitter itu, banyak yang memang bikin aku nggak tega gitu ngeliatnya. Terus ketika mereka akhirnya mendekat, nunjukin bukti-bukti lagi tambah lagi kan, sedih gitu ngeliatnya. Ya udah gitu, saya emang pengen bantu. Maksudnya dalam arti kata yang disepil di Twitter itu dengan bukti yang ditunjukkan sama mereka, apakah lebih buruk yang ditunjukkan sama mereka? Kalau yang menurut saya sih, pas saya udah lihat semua bukti-bukti lengkapnya, lebih buruk lagi yang mereka memang simpan dari luar gitu. Oke, Bude, ini kan tuduhannya boleh dikatakan agak lumayan serius ya untuk sekelas Bude yang dituding sebagai pansos, terus ada urusan persaingan bisnis. Nah, mungkin ada upaya hukumnya nanti dari Bude sendiri menyerahkannya seperti apa? Saya Karena ini serahkan menyangkut semua nama baik juga ya. ke Mbak Nuning aja untuk bicara sebagai perwakilan. Jadi di sini saya sampaikan, saya selaku kuasa hukum dari Bude. Pertama, Bude ini kan niatnya membantu gitu kan. Dari ex karyawan selebgram Tasi ada sekitar 7 orang. Dari 7 orang ini ada beberapa yang waktu itu nge-DM Bude, ya kan, gitu ya. Nge-DM untuk minta tolong, minta bantuan supaya istilahnya yang menjadi hak mereka ini bisa terpenuhi. Nah, dari situ, dari bentuk empati Bude bikin di Twitter menyampaikan bahwa supaya dari Kementerian Ketenagakerjaan ada untuk membantu untuk mediasi kekeluargaan supaya antara ex karyawan sama selebgram Tasi ini ada diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi ternyata bukan seperti yang diinginkan Bude, tapi ternyata justru Bude ini diserang gitu kan sama pihak Tasi. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa juga harusnya Tasi ini sebagai influencer harusnya kan memberi contoh yang baik ke masyarakat umum. Dan di sini kalau saya bicara masalah hukumnya juga perlu saya sampaikan di sini juga bahwa berdasarkan pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dalam kurung PP 36 Tahun 2021, kebijakan pengupahan meliputi 1. Upah minimum, 2. Struktur dan skala upah, 3. Upah kerja lembur, 4. Upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, 5. Bentuk dan cara pembayaran upah, 6. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, 7. Upaya sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Apa saja prinsip kebijakan pengupahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan? Adapun prinsip kebijakan pengupahan sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan PP
nomor 36 tahun 2021 adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak dan kemanusiaan dalam kurung pasal 88 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yaitu Undang-Undang 11 2020 dan pasal 2 ayat 1 PP 36 2021. 2. Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi. 3. Setiap pekerja berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Pasal 88 huruf A ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 13 2003 yaitu Undang-Undang 11 2020 dan pasal 2 ayat 2 dan 3 PP nomor 36 2021. Dari penjelasan saya sudah jelas bahwa pemerintah mengatur semua itu untuk pengupahan karyawan, dan di sini karyawan tidak diberikan UMR tapi di bawah UMR seperti itu yang perlu saya jelaskan ke masyarakat semua, khususnya bagi influencer, karena mereka istilahnya kan juga public figure ya dalam ini dunia media sosial kan seperti itu, supaya lebih diperhatikan hak apa yang menjadi hak karyawan supaya terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya himbau di sini, saya sekalian menyampaikan di sini untuk somasi terbuka untuk saudari Tasi, saya sampaikan di sini somasi terbuka 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam saya tunggu untuk jawab ini somasi saya, karena kenapa? Pertama, klien saya menyampaikan bahwa Tasi waktu di preskon yang pertama ada di situ dia menyampaikan apa, Bu De? Oh, yang pertama. Iya, yang pertama. Tasi nggak ada. Iya. Itu dibilang ada persaingan bisnis, itu salah. Yang kedua, dia memperagakan air mineral, dia bilang dia siram ke tubuhnya dia bisa aja telepon Bude pura-pura gitu kan cerita, terus suaminya bilang kalau Bude itu pintar tidak akan langsung percaya. Jadi saya merasa kalau mereka tuh mengolok-olok saya bahwa saya ini bodoh gitu, langsung terima aja curhatan karyawan-karyawan ini gitu. Jadi ya saya ngerasa kayak didiskreditkan lah di situ gitu. Nah, dari situ saya sampaikan sekali lagi untuk saudara Tasi, saya sampaikan di sini untuk somasi terbuka. Silahkan menghubungin saya selaku kuasa hukum Bude untuk menyelesaikan ini semua, karena negara kita kan juga negara hukum, nggak bisa juga seperti itu. Niat Bude baik, Bude berempati, Bude ada rasa kemanusiaan, bukan jangan malah menyerang Bude kan gitu. Itu yang perlu saya sampaikan di sini. Terima kasih. Dari somasi ini apa sih yang diinginkan? Permintaan maaf atau Ya mungkin lebih ke arah permintaan maaf aja, menarik aja kata-kata tuduhannya kalau apa tuh pansos gitu kan, ada niat-niat tertentu, karena pure semuanya ini untuk adik-adik ini aja, bukan masalah saya nggak punya masalah sama Tasya. Tapi Bude ketika memutuskan untuk membantu adik-adik ini sudah cross check apakah hal itu memang benar adanya yang mereka alami atau aku nanya dulu semua bukti-buktinya, tunjukin dulu, jadi aku dikasih akses untuk bukti-bukti, baru aku yakin bahwa memang benar apa yang aku baca di Twitter itu cuma baru sekilas aja gitu. Nah sebenar-benarnya lebih parah kalau menurut aku. Tapi Bang Marlon, ini Siap. kan sejauh ini baru Putri yang sudah kemarin di Ya. BAP ya. Betul. Apakah nanti akan buat LP kembali soal mengenai tuntutan belum dibayarkannya dari salah satu mantan karyawan Bakasi? Jadi kalau untuk perihal gaji ataupun bonus ya, yang karyawan merasa memang mereka belum menerima haknya, nah, jadi kami pun mengharapkan etikat baiknya dari Tasi suaminya, ya tolong diselesaikan gitu. Karena kemarin mereka kan mengatakan semua sudah selesai, tapi faktanya hari ini kami membawa karyawannya yang akan menyampaikan gaji apa yang belum dibayarkan atau bonus apa yang belum dibayarkan, seperti itu. Apabila memang mereka tetap bersikeras dan merasa sudah tidak ada masalah, ya kami pun akan mengambil langkah hukum
bisa melaporkan ini ke Kementerian Tenaga Kerja. Langkah hukum kami seperti itu. Gitu. Mbak Nuning, mungkin kalau dari pihak Klasi sendiri tidak merespon dengan somasi terbuka ini, akan mengarah kemana nanti prosesnya? Ya nanti kalau bukti udah cukup semua ya kita akan arahnya ke laporan ya, untuk pidananya kita laporkan ya, itu ya bukti. Kira-kira udah masuk pasal apa sih? Kalau dari gambaran Kalau Mbak Nuning semua seperti bukti itu? masuk, ya kita akan masukkan pasal 311 dan pasal 310 pencemaran nama baik dan fitnah kan gitu. Karena Bude kan juga udah sampaikan bahwa di sini Bude ini gak pansos kan gitu, bukan juga istilahnya yang apa ya, cari keuntungan di sini. Justru di sini kan niatnya bantu. Ngapain sih Bude udah enak kok di Amerika sudah punya kehidupan yang layak. Ngapain juga istilahnya ngurusin yang bukan urusannya. Ini karena terpanggil hatinya untuk rasa kemanusiaan, maka dari itu Bude di sini benar-benar memperjuangkan apa yang menjadi hak para karyawan ini gitu. Tapi tahu gak sih Mbak, mungkin total nominal dari kerugian dan yang karyawan yang belum terbayarkan gitu, apa cuma tuntutan itikat baik aja gitu? Kalau untuk kerugian karyawan mungkin Ya, nanti saya akan jelaskan nanti melalui surat. Mungkin Bang Marlon Siap. disampaikan dulu aja Apa tuh? soal kerugiannya. Oh, kalau perihal kerugian sih memang kalau versi ekstrim ini gaji yang belum dibayar itu di gaji awal bulan ya. Jadi misalnya dia kerja di tanggal 1 yang seharusnya gajian itu kembali ke tanggal 1, tetapi faktanya mereka itu gajian bisa di atas tanggal 20, bahkan bisa lewat bulan itu, baru di bulan berikutnya baru dibayar gajinya. Terus ada bonus yang memang secara lisan mereka janjikan, bonus akhir tahun itu juga tidak diberikan, seperti itu. Jadi memang ini semua perjanjian mereka ini, kontrak kerja mereka itu hanya secara lisan semuanya. Jadi kalau untuk kontrak kerja tertulis di atas materai itu pegawai yang 2 November 2022 itu memang tidak ada kontrak kerja secara tertulis, sehingga tidak ada kejelasan perihal gimana gajinya, terus kontrak kerjanya bagaimana, perlindungan hukumnya bagaimana, BPJS-nya diatur itu tidak ada. Jadi semua hanya baik lisan langsung, baik melalui suaminya ataupun melalui Mr. Daeng sendiri, seperti itu. Bang Marlon, Ya. total untuk karyawan yang bareng sama Putri ini berapa sih Mbak? Kalau boleh tahu ya. Kalau di angkatan mereka November 2022 itu ada 11 orang. 11 orang. Ya. Oke, kita bicara ngacu dengan RUU Ketenagakerjaan dong ya. Betul. Nah, kenapa tidak mencoba untuk melaporkan ke Kemenaker terlebih dahulu sebelum melaporkan ke pihak kepolisian? Jadi yang kami laporkan ke pihak kepolisian ini bukannya kami tidak menerima gaji, tapi adalah perbuatan dari tim manajemen ini adalah menyuruh orang ke rumah. Iya, betul. Itu kan soal dugaan pengancaman Bang ya. Betul. Nah, terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan itu sendiri kan sebenarnya ada pelanggaran Bang. Karena si Syekh sendiri sempat mengakui bahwa mereka menggaji memang di bawah UMR. Ya kan? Ya. Karena tidak memiliki pengalaman bahasanya. Betul. Bahasa Indonesia Sama gitu. katanya perusahaan ini baru Iya, startup. betul. Nah, Ya. apakah tidak melaporkan juga ke ketenagakerjaan Bang? Karena secara undang-undang ketenagakerjaan itu juga bisa kena Bang. Iya, jadi untuk langkah awal memang ini kan pertama memang sudah viral ya, viral dibantu dengan oleh saudara kita Bude. Nah, di situ juga secara nggak langsung kita laporkan kok ke kementerian ya Bude ya. Iya, jadi Bude PJ pun langkah selanjutnya. Nah setelah ini viral ini pun, nah itulah mereka mulai coba mendekati karyawan ini satu persatu dengan mendatangi satu-satu dengan cara-cara yang kemarin itulah kami laporkan. Jadi kalau untuk perihal kementerian pun sebelum kita membuat laporan ke kepolisian itu kami sudah sangat berterima kasih sudah dibantu oleh Bude yang langsung melaporkan hal tersebut ke Kementerian Tenaga Kerja gitu. Ada diduga pelanggaran di bidang tenaga kerja. Berarti sudah melaporkan Bang ya? Sudah. Kemenaker ya? Kemenaker, betul. Untuk Putri sendiri Bukan Putri. Oh, itu bukan Putri ya? Bukan. Ya terkait mantan karyawan Bang? Iya. Terkait mantan karyawan, pengancaman itu masih ada nggak sih Bang? Kalau untuk saat ini untuk 3 orang ya, karena kan yang mereka datang itu 3 orang. Iya. Putri, Siva sama Andin ya. Adin.
Adin itu sudah tidak ada sih. Adin sudah tidak ada. Sudah tidak ada pengancaman, sudah tidak ada. Itu. Nah bang, ada dugaan jika ada orang di belakang ini bang. Ya. Dugaannya seperti itu kan? Ya. Bahwa ada dugaan masih dari keluarganya TS sendiri. Betul. Yang ojok-ojokan kasus ini Betul. up ke atas. Itu Betul. bagaimana bang? Ya kalau itu sih pendapat saya itu sah-sah saja ya. Dia mau berkicau seperti apa sah-sah aja. Sampai kemarin kuasa hukumnya membandingkan antara tukang somai sama tukang bakso kalau nggak salah. Ya itu sah-sah saja. Nah, ya kan pernah itu kan kemarin diibaratkan. Nah, sampai di sini pun Bude pun merasa tertuduh gitu kan. Karena ya satu persaingan bisnis, persaingan di bidang medsos ya itu sih sah-sah. Sekarang tinggal bisa nggak sih mereka itu membuktikan omongannya gitu loh. Lu ngomong ya lo harus buktiin gitu loh. Kalau emang ada siapa di belakang kita ini gitu, iya. Dalam hukum kan di sana juga ada kuasa hukumnya. Beliau juga mengatakan siapa yang mendalilkan dia membuktikan. Nah sekarang buktikan, ini kami udah buktikan, ini Bude udah hadir, dia udah ngomong langsung gitu loh. Jadi kita juga nggak sembarang nuduh orang gitu. Terlepas dia menuduh ini ada urusannya sama kakak kembarnya ya silakan saja gitu. Jangan nanti malah memperkeruh masalah, menambah masalah dan menambah musuh gitu. Ini baru kami nanti jangan sampai saudara kembarnya tersinggung pun nanti angkat bicara juga gitu. Jadi udahlah, nggak usah fitnah yang belum ada juntrungannya gitu, belum ada kejelasannya. Jadi kita tetap terfokus aja satu. Kalau memang menuduh ada siapa di belakang kami, ya silakan buktikan gitu aja. Bude sendiri selama memperjuangkan para mantan karyawan TASI sendiri, ada nggak sih dapat teror juga seperti mereka ini? Akunnya juga. Kalau teror kayak mau mengancam kekerasan mungkin enggak, tapi aku itu banyak didatengin akun-akun yang nggak dikenal, ngata-ngatain, maki-maki, nuduh segala macem. Tapi ya udah aku sih nggak terlalu dipusingin gitu, karena memang biasalah kadang kan kalau ada entah artis atau selebgram mungkin fansnya mereka nggak terima gitu kan, ya aku nggak terlalu pusingin gitu. Yang paling parah apa Bu? Ini sih karena mereka kan tahu juga aku punya akun personal yang memang di follow untuk keluarga sendiri. Kebetulan memang dibuka secara publik, aku posting anak-anakku. Mereka ngomongnya sih setengahnya gak takut nanti karma ke anak-anakmu, kan kamu punya anak perempuan juga. Sebenarnya aku agak gak nyaman sih ada kata-kata kayak gitu. Cuma aku pikir ya udah resikonya memang kalau mau ngebantuin ada ini ya harus semua efek samping dari itu ya harus aku terima juga. Bude, kabarnya pernah medsos sendiri, medsosnya sempat kena hack, itu bisa dijelaskan benar apa enggak Bude? Iya, abis kemarin mereka press con yang kedua kalau nggak salah, itu aku sempat akun yang Bude, aku nggak bisa masuk sama sekali. Terus akun personal aku juga gantian setelah yang akun Bude, terus mulai aku hubungin Instagram yang di Amerika kantornya. Mereka bilang, oh ini karena ada kegiatan yang mencurigakan, mereka bilang jadi biasanya kami amankan dulu, tulisannya tuh restricted gitu, jadi supaya nggak bisa dijebol mereka amankan. Jadi yang akun personal juga abis itu kejadiannya persis kayak gitu, tapi aku merasa oh udah penjelasan dari pihak Instagram aman gitu, ya udah. Tapi kejadian ini maksudnya akun Bude itu hilang atau dihack itu pernah nggak sih, atau hanya setelah ada kasus ini? Selama ini sih ya memang ini aja, kasus ini aja. Aku Setelah ada status, kasus ini baru hilang gitu akun. Mbak Nuni, ini kan banyak juga keterangan terhadap Bude ya sebagai klien ini. Mungkin ada langkah upaya hukumnya seperti apa, akan memantau terus akan menjerat di pasal berapa kalau seumpamanya ada yang mengganggu kehormatan dari seorang Bude. Ya, yang seperti saya sampaikan tadi, di sini yang pertama saya sampaikan somasi terbuka. Saya kasih waktu 3 kali 24 jam supaya dari pihak TASI ada minta maaf ke pihak kami per hari ini dan bisa membuktikan tuduhannya. Kan di situ kan TASI kan istilahnya nyampaikan nuduh Bude ini apa ya, bilangnya caper, ibu-ibu ibu-ibu caper, caper, terus pansos, terus belum tahu masalah ini tapi kok
istilahnya udah sok tahu kan gitu. Terus dari situ kan kelihatan kalau Bude ini pinter. Nah, kata pinter itu kan konotasi, berarti kan itu lawan kata dari pinter kan gitu. Yang mau dia sampaikan seperti itu kan sebenarnya. Nah, supaya dari pihak TASI bisa jelasin kenapa kok bisa sampai keluar ucapan seperti itu. Itu yang pertama untuk saya sampaikan somasi terbuka di sini. Yang kedua, kalau sampai somasi terbuka kita tidak ditanggepin 3 kali 24 jam, kami akan lakukan upaya hukum. Kami akan laporkan ini untuk apa? Supaya apa yang Bude istilahnya dirugikan Bude ini merasa dirugikan, supaya nanti kita sampaikan, kita laporkan untuk pidananya seperti itu. Dan kita pun juga bisa gugat perdata juga kalau kita tempuh upaya hukum itu, baik pidana maupun perdata seperti itu. Tetap tidak menutup kemungkinan adanya perdamaian ya, Mbak? Kita nggak menutup adanya perdamaian, makanya kenapa saya kasih waktu 3 kali 24 jam. Dalam waktu 3 kali 24 jam itu saya minta supaya istilahnya kita kekeluargaan, ada mediasi kekeluargaan untuk membicarakan ini solusi terbaiknya seperti apa. Tapi dari waktu 3 kali 24 jam tidak ditanggepin, maka kita akan lakukan upaya hukum dong pastinya. Oke, mungkin bisa dikasih lihat ini di belakang ada slide apa yang mau disampaikan mungkin, Pak? Silakan Bang Hasan.